Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Muhammad Zain. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi PPL ataupun pengembangan perangkat lunak di week kelima, minggu kelima, untuk materi Project Roles. Project Roles ini terbagi atas 5 role. Yang pertama itu Project Manager, Scrum Master, dan Product Owner. Yang dimana ini adalah 3 hal yang berbeda. Nanti kita akan bahas. Sistem analis, designer, programmer, dan juga tester. Kita akan bahas satu persatu. Nah, kita akan mulai dengan membahas mengenai framework dari SDLC Agile, yaitu Scrum. Apabila kelompok teman-teman semua itu menerapkan metode Agile Scrum, di sini kita ada beberapa role yang bisa digunakan gitu ya. Yang pertama itu ada Scrum Master, yang kedua ada Product Owner, yang ketiga ada Scrum Team. Scrum Master itu adalah tugasnya dari Project Manager, Product Owner itu tugasnya dari Sistem Analis, Scrum Master itu sisanya, yang berarti designer, programmer, dan juga tester. Yang pertama, kita akan bahas mengenai Project Manager. Project Manager adalah seorang yang bertugas untuk memimpin sebuah proyek, yang dimana job desk-nya adalah mengelola, merancang, eksekusi, menentukan budget, nutup project, terus juga menentukan risiko dari project tersebut, bernegosiasi dengan stakeholders, dan juga untuk project manager ini harus memahami SDLC yang diterapkan untuk mengembangkan sebuah sistem seperti itu. Ini adalah job desk dari seorang project manager yang dimana harus menentukan ataupun mendefinisikan scope dari project, terus juga requirement-nya ditentukan, bertanggung jawab atas keseluruhan tim, termasuk juga kinerjanya kalau semisal di project yang sekarang membuat sebuah WBS ataupun work breakdown structure, Gantt chart, project charter, lalu juga kita validasi scope projectnya dan juga kita melakukan penjadwalan ataupun sama seperti kegiatan Gantt chart gitu ya. Kita membuat sebuah jadwal seperti itu. Selanjutnya ada role mengenai project manager. Oh, ini skill yang diperlukan sebagai project manager. Yang pertama itu adalah manajemen project dengan menggunakan tools itu sangat disarankan, entah itu Project Libre untuk membuat Gantt chart ataupun Jira, Trello, dan beberapa tools lain untuk manajemen project. Terus tentu saja manajemen waktu, risiko, manajemen anggaran karena butuh project budget gitu ya. Dan tentu saja laporan dan juga dokumentasi. Ini ada beberapa hal soft skill apa ya, berkaitan dengan skill soft skill yang perlu dikuasai oleh teman-teman semua. Salah satunya adalah negosiasi dan juga yang paling utamanya sih juga skill untuk presentasi ya teman-teman ya. Bisa soft selling, bisa uh, menyampaikan poin-poin penting dalam presentasi, dalam hal yang tepat, waktu yang tepat, dan semua hal ini itu sangat diperlukan untuk sebagai project manager. Project manager adalah kunci utama dari project yang sukses. Selanjutnya ada sistem analis yang dimana bertanggung jawab atas analisis sistem. Kita rancang sistemnya dari awal, terus uh, bagaimana si sistem analis ini bertanggung jawab atas proses pengembangan sistem dengan job desk berikut. Kita sebagai sistem analis itu membuat dan juga menganalisis spesifikasi dari kebutuhan sistem, ya di mana ini tentu saja didasarkan dari hasil wawancara, hasil observasi kepada si mitra ataupun ke user kita. Selanjutnya dari requirement tersebut kita buat sebuah SR ataupun system requirement. Terus dari situ kita list semua kebutuhan, fitur-fiturnya, kebutuhan bisnis, kebutuhan sistem, requirement itu kita jelaskan di SR, batasan dan lain-lain itu kita jelaskan di SR. Nah, selanjutnya ada membuat user story,
Terus juga cukup banyak ya teman-teman karena SA ini bertanggung jawab dari awal hingga akhir pengembangan proyek karena berhubungan dengan dokumen gitu ya. Di sini ada membuat user story, membuat ERD, terus juga analisa kebutuhan fitur untuk di setiap sprint ataupun setiap proses pengembangan atau tahap development seperti itu ya. Jadi sistem analis mainly nanti akan bekerja sama dengan software designer ya untuk menentukan membuat sebuah diagram, terus juga menentukan bagaimana jalannya sistem secara internal seperti itu. Ini ada beberapa skill yang diperlukan. Tentu saja ada analisis bisnis, bahasa pemrograman juga perlu dipahami oleh teman-teman sistem analis, berpikir logis, kritis, kreatif, dan juga skill untuk mengkomunikasikan dari bahasa sistem itu menjadi ya, bahasa manusia seperti itu ya, bisa menerjemahkan hal tersebut. Oke, selanjutnya ada desainer, di mana di sini kita lebih panggil ke software designer gitu ya, ataupun sistem arsitek. Kalau dalam konteks mata kuliah ini, desainer ini merangkap juga sebagai ini ya, desainer produk. Jadi di sini uh, kita sebagai desainer bertanggung jawab atas pembuatan diagram yang dimana requirement-requirementnya itu kita dapatkan dari sistem analis. Maka dari itulah saya tadi bilang kalau sistem analis dan desainer ini cukup kerap untuk bekerja bersama kayak gitu. Jadi desainer memvisualisasikan kebutuhan sistem dalam bentuk diagram gitu ya. Dan karena tadi merangkap juga sebagai product designer, jadi juga membuat sebuah tampilan UI UX seperti itu. Nah, ini ada macam-macam desainer. Ya, yang pertama itu ada product designer, tentu saja membuat sebuah UI gitu ya, tampilannya dan juga interaksi pengguna sehingga bisa sehingga penggunanya nanti bisa berinteraksi langsung kepada sistemnya kita. Itu kita buat dulu untuk tampilan UI-nya ataupun sistemnya seperti itu ya. Nah, yang kedua ada sistem arsitek designer ataupun uh, ya software designer juga bisa dibilang gitu ya. Sistem arsitek, ya, ya sistem designer sih bisa dibilang ya. Di mana dia ngerancang struktur umum dan juga di sini arsitektur sistem. Dia memperhatikan integrasi antar komponen sistem. Balik lagi, ini biasanya requirement-requirement didapatkan dari sistem analis. Oke, ini ada business process designer. Biasanya ini udah gabung sama ini ya, satu role ini yang tadi juga udah bisa digabung juga untuk business process karena sebagai desainer juga kita mengikuti requirement dari SA untuk mendesain suatu business process secara konvensional ataupun pasca didigitalisasi kayak gitu. Nah, untuk desainer skill yang diperlukan dalam konteks mata kuliah ini ialah untuk pemahaman teknis berkaitan dengan analisis desain perangkat lunak ataupun uh, desain sistem seperti itu atau object oriented design. Di sini keterampilan desain ini cukup luas gitu ya artinya. Terus juga pemahaman tentang bisnis sedikit karena nanti juga kita bakal koordinasi juga sama sistem analisnya. Communication and collaboration, creativity and problem solving berkaitan dengan desain, keterampilan desain tadi juga diperlukan untuk mendesain suatu tampilan UI seperti itu. Selanjutnya ada programmer yang dimana tentu saja seorang yang mewujudkan aplikasi yang telah teman-teman rancang seperti itu ya. Dari awal implementasi desain sistemnya ke dalam kode pemrograman hingga sistem tersebut bisa dideploy kayak gitu ya. Job desk-nya tentu saja bisa membaca dari requirement-requirement yang sudah ditentukan oleh sistem analis ataupun bisa membaca dari
diagram yang sudah dibuat oleh desainer seperti itu. Terus juga bisa memaintenance sebuah sistem dan juga melakukan reparasi seperti itu, bug fixing, terus juga um, yang utamanya juga learning new technologies karena tentu saja setiap sangat sering untuk suatu teknologi ini berkembang gitu ya, sehingga perlu sering untuk mempelajari hal yang baru kayak gitu. Coding, kolaborasi itu tentu saja diperlukan, terus dokumentasi ini melalui GitHub. Nah, ini ada skill yang diperlukan, teman-teman tahu sendiri lah ya, penggunaan bahasa pemrograman tentu saja, framework yang utama supaya lebih memudahkan proses development. Dan tentu saja untuk programmer nanti diharuskan untuk ini ya, agar kodenya itu OOP gitu ya, OOP base ataupun Object Oriented Programming. Terus konsep database perlu tahu bisa menguji sebuah perangkat lunak dan struktur data seperti itu. Yang pertama juga kemampuan untuk problem solving, teman-teman. Oke, ini ada role terakhir berkaitan sama tester, yang dimana dia mengevaluasi suatu sistem secara keseluruhan untuk memastikan kalau produk yang dibuat ini tanpa bug, tanpa defect, dan siap untuk digunakan atau minim lah ya, minim bug, minim defect gitu ya. Job desk-nya tentu saja melakukan testing dari tahap-tahapan yang sudah dilakukan. Kita identifikasi error juga dan daripada bug baik ini tergantung juga berkaitan dengan metode testing yang teman-teman lakukan, mau itu black box, mau itu gray box, mau itu white box, itu disesuaikan masing-masing. Kalau black box ya itu secara ke apa ya, secara fungsional aja gitu, secara general, terus white box itu kita hingga masuk ke dalam sistemnya untuk menguji, dan gray box itu gabungan dari keduanya. Di sini ada melakukan testing aplikasi sesuai STP, yang dimana itu artinya software testing plan. Kalau misal dari TI ya ada juga hardware testing plan, yang dimana kemudian ada sebuah software testing report yang harus apa ya diciptakan juga, dihasilkan juga ya, ataupun laporan berdasarkan hasil testingnya. Dan juga ada yang namanya dokumen test case yang perlu dibuat nanti. Ini berkaitan dengan skill yang diperlukan, paham basic software tester, manual testing, integration testing, dan beberapa metode testing lainnya, mahir pemrograman dasar, mahir API testing. Pakai ini ya biasanya ya, alat tes API itu, analytical and logical thinking, tentu saja juga yang utama ini ya, teliti gitu ya untuk melakukan testing ke sebuah sistem gitu ya. Itu yang juga perlu diperlukan oleh teman-teman tester. Oke, bagaimana kita menggunakan SDLC yang lain? Apakah roles-nya masih sama? Bisa saja, teman-teman. Karena roles ini tetap saja ini ya, tetap saja berkaitan satu sama lain, dan tahapan SDLC itu kan sebenarnya mirip-mirip aja dari tahapan analisis requirement yang tentu saja itu butuh kontribusi dari teman-teman project manager ataupun sistem analis. Terus juga pada fase desainnya tetap juga butuh desainer, tetap ada proses development yang dimana itu melibatkan programmer dan juga tester. Jadi tetap sama aja karena semuanya berkaitan satu sama lain. Jadi kesimpulannya, tiap peran punya tugas spesifik dari manajemen proyek, analisis sistem, UI UX, pengembangan perangkat lunaknya ataupun codingnya, hingga tahapan pengujian. Perlu kalian ketahui untuk bisa bekerja sama untuk menghasilkan aplikasi yang sebaik mungkin. Seperti itu. Oke.
Mungkin cukup sekian untuk materi week kelima ini, pembahasan mengenai tiap-tiap roles dalam project, khususnya pengembangan perangkat lunak, mata kuliah PPL. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.